Semalam, Berham tertidur ketika berdoa. Ketika bangun, tahu-tahu sudah pagi. Jadi, Berham merasa berdosa sekali. Dan bolehkah Berham bertanya, apakah Allah yang berdaulat itu bisa diubah oleh doa kita? Bukankah kehendak Tuhan sangat sempurna dan tidak terusik oleh doa manusia? Itulah hebatnya Allah kita. Justru Allah yang berdaulat itu yang berinisiatif menggerakkan hati orang percaya sehingga ia dapat berdoa sesuai kehendak dan rencananya saja. Ajaib sekali. Segera kita ikuti bagaimana Allah mendengarkan doa seorang ibu yang tinggal di pegunungan Efraim. Nama ibu itu adalah... Mari perhatikan untuk mengetahui jawabannya. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan senantiasa menolong pada kami ketika kami harus menghadapi kesukaran demi kesukaran. Tuhan, hari ini kalau kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, berilah kami hati yang terus mau tunduk kepada kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu yang tertanam dalam hati kami menjadi kekuatan bagi kami untuk berjalan dengan Tuhan, sekalipun kami harus menghadapi kesukaran demi kesukaran. Dan terus kami boleh belajar bersandar kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, sehingga kami tidak gugur di dalam iman kami karena kesukaran yang kami hadapi, tapi kami semakin teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ada satu keluarga, yaitu keluarga Bapak Elkana yang tinggal di daerah pegunungan Efraim. Bapak Elkana mempunyai 2 orang istri, Hana dan Penina. Hana tidak mempunyai anak dan Penina mempunyai anak. Tindakan atau perbuatan Bapak Elkana ini adalah perbuatan yang tidak diperkenan Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki adalah setiap satu laki-laki harus beristrikan 1 orang perempuan. Itu sebabnya dalam keluarga ini yang ada hanyalah penderitaan demi penderitaan. Keluarga ini setiap tahun selalu pergi ke daerah Silo untuk mereka mempersembahkan korban dan menyembah Tuhan karena bait suci Tuhan ada di daerah Silo. Seperti biasanya mereka pergi ke sana, maka mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Elkana memberikan persembahan, dan persembahan itu juga diberikan kepada kedua istrinya dan anak-anak Penina. Karena Hana adalah istri yang lebih dikasihi, Hana mendapatkan 1 bagian dari korban yang akan dipersembahkan, sedangkan Penina dan anak-anaknya sebagian saja. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa setiap tahun mereka pergi ke Silo, setiap tahun itu pula Penina selalu lebih menindas Hana dengan perkataan-perkataan, dengan cemoohannya, dengan olokan-olokannya kepada Hana. Sehingga menimbulkan kepedihan hati yang amat sangat di dalam diri Hana. Hana menangis, Hana bersedih hati. Setiap olokan yang dikerjakan oleh Penina terhadap Hana dengan tujuan supaya Hana menjadi gusar, tidak bisa mempunyai hati yang takut akan Tuhan atau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akibat dari kesedihan hati yang luar biasa ini, Hana hanya bisa menangis, bersedih hati, tidak mau makan. Maka datanglah Elkana kepada Hana dengan mengatakan, "Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa engkau bersedih hati? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki?" Di lain kesempatan, ketika setelah mereka semua makan, maka Hana segera berdiri di tempat itu dan berdoa kepada Tuhan dengan tidak lagi bisa bersuara. Mulutnya hanya komat kamit karena
Itulah satu ungkapan kepedihan hatinya di hadapan Tuhan. Dan singkat cerita, doa yang dinaikkan oleh Hana di hadapan Tuhan adalah supaya Tuhan tahu akan kepedihan, kesengsaraan hati daripada Hana. Sekaligus Hana memohon supaya Tuhan memberikan seorang anak laki-laki. Dan sekiranya Tuhan memberikannya, maka Hana akan menyerahkan anak tersebut untuk seumur hidupnya melayani Tuhan di dalam bait suci Tuhan. Tetapi Imam Eli yang sedang berdiam duduk di dekat pintu bait suci melihat Hana yang berdoa komat kamit, dikiranya adalah perempuan yang sedang mabuk. Dan Imam Eli segera mendatanginya dan bertanya, "Berapa lama lagi engkau bertindak seperti orang mabuk?" Maka Hana menjawab, "Aku bukan orang mabuk, tetapi hambamu ini sangat sedih hatinya, sangat menderita." Maka Imam Eli mengatakan, "Pergilah dengan damai. Tuhan kiranya memberikan apa yang engkau minta di dalam doamu." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah itu muka daripada Hana tidak lagi sedih, tetapi dia bersuka cita. Dia sangat terhibur. Dan saat itu Hana mau makan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, esok harinya sebelum mereka pulang kembali ke Efraim, maka sekali lagi keluarga tersebut datang bersujud menyembah Tuhan dan memohon pamit kepada Imam Eli untuk segera pulang ke daerah Efraim. Maka setahun kemudian Hana mempunyai seorang anak. Dan ketika itu betapa bersukacitanya karena Hana saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak ini beberapa tahun tidak diajak untuk ke bait suci, sekalipun Elkana dan Penina beserta anak-anaknya ke bait suci. Tetapi tiba saatnya anak daripada Hana yang diberi nama Samuel tersebut sudah lepas susu atau disapi, sudah tidak lagi menyusu pada ibunya. Hana menepati janjinya untuk membawa Samuel ke bait suci, diserahkan kepada Allah di bawah asuhan Imam Eli untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Maka segeralah keluarga ini berangkat dari pegunungan Efraim menuju kembali ke Silo dengan membawa 1 ekor lembu yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan 1 buyung anggur yang nantinya akan diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Maka berangkatlah keluarga ini, sampailah di Silo dan menemui Imam Eli. Hana menyampaikan perkataannya kepada Imam Eli, bahwa dirinya lah perempuan yang pernah datang berdoa di tempat itu dan memohonkan seorang anak laki-laki. Dia memberitahukan, inilah anak yang aku minta dari doaku. Dan anak ini akan kuserahkan kepada Allah untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Ketika Imam Eli mendengar perkataan itu, Imam Eli menerimanya dan mendidik Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidup di dalam bait suci Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita dari cerita ini boleh mengetahui dan boleh mengerti bahwa setiap janji yang telah dinaikkan kepada Tuhan haruslah kita tepati. Seperti Hana pernah mengucapkan janji itu, ditepatilah janji itu di hadapan Tuhan. Dan kalau ketika kalian melihat ada satu pelajaran yang perlu kalian waspadai, bahwa ketika Hana menaikkan doa kepada Tuhan, kalau Tuhan memberikan aku anak laki-laki, akan aku persembahkan atau aku serahkan anak ini
untuk menjadi pelayan Tuhan. Bukan berarti bahwa inisiatif atau ide ini keluar dari Hana sehingga menyebabkan Tuhan memberikan anak. Bukan. Tetapi Allah sendirilah yang punya inisiatif, yang punya ide. Sehingga Allah menggerakkan umatnya untuk dapat berdoa sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Sehingga doa yang dinaikkan tersebut menjadi doa yang sebenarnya adalah rancangan daripada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini mengajarkan ketika kau dan aku berdoa, biarlah doamu dan doaku adalah sesuai dengan yang Tuhan inginkan, seperti apa yang Alkitab ajarkan. Bukan untuk pemuasan diri kita, tetapi untuk memuaskan hati Tuhan, untuk mengerjakan segala sesuatu di dalam kerajaan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kau dan aku senantiasa dengan terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Karena penderitaan yang kita alami dalam dunia ini bukanlah penderitaan yang sehari ada dan besok tidak ada. Tetapi penderitaan kita ini adalah perjuangan yang terus melawan kuasa kegelapan. Maka kau dan aku harus terus berdoa supaya kita boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi dengan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan hari ini kami diajarkan, sekalipun penderitaan kami dalam dunia ini tidak pernah berhenti, penderitaan yang kami alami dalam dunia ini terus silih berganti. Karena setan tidak pernah diam diri untuk membiarkan kami mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami hari ini untuk terus kami mengucapkan doa di hadapan Tuhan. Terus menerus untuk kami senantiasa mengungkapkan isi hati kami di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan menjawab doa kami seperti yang Tuhan inginkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua umat Tuhan, mari kita bersatu dengan Ibu Hana dalam pujiannya dan penderitaannya. Sesungguhnya, melalui nyanyian pujian Hana, dia bukan hanya mengutarakan tentang penindasan Penina terhadap dirinya, tetapi disebabkan oleh ketidakmampuannya membangun suatu bangsa. Bagaimana kalau tidak ada keturunan di bumi ini ketika Mesias yang dijanjikan itu datang? Itu berarti bahwa unsur utama dalam doa kita adalah kemuliaan Kristus. Jadi anak-anak, alangkah indahnya kalau terus mengikuti firman dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Bertekunlah dalam doa, firman dan pujian. Amin.